Hai guys, kita baru saja tiba di Taman Geopark Merangin. Kita tadi dari kota Jambi sudah menempuh perjalanan sekitar 5 jam. Kali ini kita akan melihat situs warisan dunia yang sudah mendunia. Kita baru sampai di area parkirnya. Ikuti kita terus ya guys. Sebelum kita explore, kebetulan kita dikasih ikan semah oleh Satria. Bukan Satria Baja Hitam, juga bukan Mbak Imwong, tapi agak-agak mirip lah jenggotnya sedikit. Ini rezeki sekali loh, karena jarang-jarang orang itu tiba-tiba masak ikan semah, karena sulit dapatnya. Sebelum makan, berdoa dulu. Bismillah. Kita cicipi masakan ibunya Satria ya. Apa istrinya Satria? Wah, Mbak Imwong, kamu harus nyobain ikan semah, gulai ikan semah. Baru kamu bisa ngerasa nikmatnya hidup di dunia. Iya, ile. Makan dulu ya. Berbicara kekayaan intelektual, kita itu berbicara bangsa, berbicara kedaulatan negara. Ya, KI itu mungkin belum banyak yang familiar dengan kata-kata itu, kekayaan intelektual. Intinya, kalau kita ngebicarain KI, tentu kita ngebicarain hak milik. Nah, hak milik itu sendiri ada dua, ada hak milik individual dan hak komunal. Nah, sekarang kita berada di salah satu situs geopark Merangin di Provinsi Jambi. Ini kita bicarakan tentang peradaban, tapi juga ternyata kita harus membicarakan tentang hak kekayaan komunal. Di daerah sekitar sini tuh terkandung banyak kekayaan komunal yang harus kita jaga. Bentuknya apa? Macam-macam. Bisa berbentuk tradisi, bisa berbentuk misalnya ekspresi budaya tradisional, bisa berbentuk indikasi geografis, bisa berbentuk sumber daya genetik. Nah, di lokasi ini sampai keluar sana itu sebenarnya penuh dengan KI komunal. Nah, KI komunal inilah yang sebenarnya harus kita optimalkan pemanfaatannya, baik itu hak ekonomi dan hak moralnya. Pemerintah juga sekarang ini sedang giat-giatnya untuk menggalakkan merevitalisasi kekayaan komunal Indonesia. Nah, bagi kamu anak-anak muda, kalau jalan-jalan itu juga sekalian belajar. Belajar apa? Belajar menghargai kekayaan bangsamu sendiri. Ini salah satunya. Kita duduk santai-santai juga dalam keadaan yang menyenangkan, juga sambil belajar. Kita belajar bagaimana berpikir bagaimana menjaga KI komunal kita. Ini tadi kita ada melihat pohon-pohon durian dan duku yang menurut masyarakat tempat itu rasanya berbeda dengan durian atau duku di daerah-daerah lain. Pernyataan tersebut juga membuktikan bahwa ada indikasi asal terhadap durian dan duku. Itu udah masuk ranah kekayaan intelektual. Jadi kita memang bicaranya ini, kalau udah bicara kekayaan intelektual, bicaranya ini banyak stakeholder yang terkait. Bisa pemerintah, bisa masyarakat sendiri, bisa pihak swasta, dan yang paling penting adalah kesadaran individu untuk menghargai apapun yang namanya kekayaan bangsa, khususnya bangsa Indonesia yang kita cintai. Spot untuk ke Geopark Merangin ini memang banyak, tapi menurut saya ini yang recommended sekali untuk Anda coba. Ini juga milik Pemda, kebunnya milik Pemda, lahannya milik Pemda, dan ini banyak pohon buah-buahan yang produktif. Dan yang paling penting adalah fasilitas umumnya itu sangat lengkap. Yang penting ada musolanya, ada toiletnya yang bersih, ada museumnya,
ada kafenya, dan ada gazebo, tempat-tempat di mana kita bisa bawa makanan sendiri dan menikmati kuliner-kuliner yang Anda sukai. Ini kita bisa juga lihat bagaimana papan informasi Taman Geopark Merangin ini. Jadi kita bisa tahu bahwa kita sekarang sedang ada di mana. Kemudian yang paling penting adalah nanti kita itu kalau kita sebut saja olahraga mahal itu tadi, arung jeram, itu kita bisa dipandu sama trainernya, sama pendampingnya yang pasti oke dan teruji. Ketika pemerintah berusaha membuat satu program percepatan untuk merevitalisasi, untuk mengumpulkan KI-KI komunal, sebenarnya kita itu sebagai masyarakat memang harus mendukung, karena KI komunal itu nanti berhubungan dengan share kepemilikan secara komunal. Kalau kita bisa memanfaatkan KI komunal bentuknya apa saja, maka kita bisa meningkatkan kemandirian bangsa melalui ekonomi dan aspek-aspek terkait. Misalnya aspek-aspek pariwisata, kemudian aspek ekonomi yang lain, perdagangan, kemudian kuliner, macam-macam. Kita bisa lihat juga misalnya seperti di sini ada tradisi-tradisi, misalnya ritual pengobatan masyarakat adat yang di sini itu dikenal juga satu seperti tarian. Tariannya itu tujuannya untuk memberikan kesembuhan seseorang yang sakit. Nah, itu juga ekspresi budaya tradisional yang dilindungi oleh KI. Nah, itulah peran masyarakat untuk bagaimana melindunginya itu. Tentu pertama mengeksiskannya, kemudian juga pemerintah juga mendukung bagaimana itu dilestarikan lewat program-program pariwisata ataupun program-program yang lainnya. Tanpa terasa, sebenarnya kita juga sudah ngomongin KI. Nah, kita itu jangan marah bila ada orang lain yang mengambil hak kita atau kepemilikan kita, karena kita memang tidak pernah menjaga. Jadi kalian yang masih muda itu coba bisa menghargai karya kekayaan intelektual milik bangsa sendiri. Jadi jangan bangga gunakan yang lain, gunakan produk Indonesia. Di Merangin ini ada satu produk kuliner yang cukup dikenal. Kalau bahasa Indonesianya itu disebut dodol, tapi bahasa sini disebut gelamai. Namanya gelamai Perenta. Nah, Perenta itu adalah nama wilayah. Nah, orang-orang sini selalu memberikan nama pada gelamai itu adalah gelamai Perenta. Tapi pemberian nama dalam produk itu, apakah itu termasuk dimasukkan untuk merek atau dimasukkan untuk apa? Memang masyarakat sini belum banyak memahaminya. Kalau dalam rezim KI, tentu kalau kita meletakkan nama itu berarti bisa mengindikasikan sebagai produk dengan indikasi asal ataupun indikasi geografis. Nah, Perenta itu memiliki kuliner yang udah cukup dikenal tadi tuh, gelamai. Jadi dia seperti homemade yang dibikin oleh masyarakat itu secara kolektif, secara ramai itu dibuat. Nah, mereka selalu meletakkan di dodolnya itu tulisan seperti, ya, saya tanda kutip, seperti merek. Jadi gelamai Perenta. Nah, ketika kita bicara menempatkan nama daerah dalam satu jenis produk, maka sebenarnya kita juga akan membicarakan tentang branding. Nah, apakah itu termasuk indikasi geografis ataukah termasuk indikasi asal? Kita harus melihat dulu bagaimana proses, bagaimana keterkaitan produk itu terhadap daerah atau wilayahnya. Nah, itu juga termasuk bagian dari kekayaan komunal. Jika memang Perenta tadi digunakan sebagai nama merek dalam hal ini indikasi geografis, itu memenuhi indikator-indikator untuk dijadikan penamaan dengan indikasi geografis. Halo, itu tadi seri pembelajaran KI kita yang untuk yang pertama di Taman Geopark Merangin. Kita lanjutkan pembelajaran kedua di taman yang beda.